Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka Konferensi Nasional ke-9 Peneliti Muda Psikologi Indonesia tahun 2025, saya Haya Pratama Mareswari dengan nomor induk mahasiswa 2108015251 akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Hubungan Efikasi dari Akademik dengan Akademik Buoyancy pada Siswa Sekolah Menengah Pertama. Latar belakang penelitian saya. Indonesia sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan kurikulum pendidikan. Salah satunya perubahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Perubahan dalam dunia pendidikan melalui kebijakan Merdeka Belajar adalah upaya yang penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki karakter serta nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka ini menekankan pada pengembangan kreativitas, kemandirian, dan kemampuan siswa untuk menghadapi tantangan akademik. Dan siswa diberikan juga kebebasan untuk memilih apa saja yang menjadi minat mereka. Namun, perubahan kurikulum ini tidak lepas dari adanya berbagai tantangan yang ada, terutama bagi siswa di jenjang SMP atau sekolah menengah pertama yang berada dalam masa transisi ke remaja. Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai dengan berbagai perubahan fisik, sosial, emosional, dan kognitif yang kompleks. Kemudian, menurut penelitian yang telah dilakukan oleh De Carvalho et al. Pada tahun 2025, menunjukkan bahwa perubahan kognitif dan emosional yang dialami oleh remaja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlibatan mereka dalam pembelajaran dan interaksi sosial di sekolah. Maka dari itu, perlu adanya keyakinan bahwa siswa itu mampu untuk menghadapi segala tantangan untuk tetap terus bertahan di berbagai kondisi. Keyakinan dalam hal akademik ini bisa disebut dengan efikasi dari akademik. Efikasi dari akademik dapat membantu mereka untuk memotivasi dirinya dan bertahan di dalam berbagai kesulitan. Selain itu, kemampuan untuk bangkit dari hambatan sehari-hari atau juga bisa disebut dengan akademik buoyancy ini juga penting dimiliki oleh siswa. Individu yang memiliki akademik buoyancy memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan atau situasi yang akan datang dengan ketahanan dan kegigihan. Kemudian rumusan masalah. Dari penjelasan yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang tadi, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara efikasi diri akademik dengan akademik buoyancy pada siswa sekolah menengah pertama. Kemudian tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara efikasi diri akademik dengan akademik buoyancy pada siswa sekolah menengah pertama. Kemudian tinjauan pustaka untuk variabel efikasi diri akademik. Menurut Sagone dan Caroli, efikasi diri akademik itu merujuk pada keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam mengerjakan tugas akademik tertentu dengan baik. Kemudian, individu yang memiliki efikasi diri akademik dengan
tingkat yang relatif tinggi, maka ia cenderung akan menjadi seseorang yang aktif serta konsisten dalam melaksanakan berbagai kegiatan akademik. Kemudian untuk variabel akademik buoyancy. Menurut Martin dan Marsh, akademik buoyancy ini didefinisikan sebagai kemampuan siswa untuk menghadapi kemunduran dan tantangan akademik yang merupakan bagian dari kehidupan sekolah sehari-hari. Misalnya adalah nilai yang rendah, tenggat waktu yang bersaing, atau tenggat waktu yang cukup ketat, kemudian tekanan ujian, atau juga bisa juga tugas sekolah yang sulit. Siswa yang memiliki akademik buoyancy dapat memiliki dampak positif pada dirinya. Karena dengan adanya akademik buoyancy, hal tersebut dapat membantu melindungi pencapaian akademik siswa dari dampak negatif tantangan akademik kecil dan perilaku menyimpang sehingga tidak berujung pada penurunan hasil akademis. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Kemudian pengambilan data menggunakan kuesioner secara daring atau online dengan Google Forms. Kemudian teknik analisa data. Penelitian ini menggunakan uji korelasi dan nantinya akan dibantu dengan IBM SPSS statistik versi 26. Kemudian teknik sampling. Pada penelitian ini digunakan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Adapun kriteria respondennya adalah siswa SMP atau sekolah menengah pertama yang berada di kelas 8. Untuk saat ini, jumlah responden yang ada sudah mencapai 42 siswa SMP yang sedang berada pada kelas 8. Kemudian instrumen penelitian yang digunakan. Untuk variabel efikasi diri akademik, alat ukur yang digunakan adalah the Academic Self-Efficacy Scale yang dikembangkan oleh Sagone dan Caroli pada tahun 2014 dengan jumlah item sebanyak 28 item yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk variabel academic buoyancy, alat ukur yang digunakan adalah Academic Buoyancy Scale atau biasa disingkat dengan ABS yang dikembangkan oleh Owner dan Erden pada tahun 2024 dengan jumlah item sebanyak 26 item yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian hasil uji data sementara. Yang pertama ada uji validitas. Untuk variabel efikasi diri akademik, berdasarkan hasil uji validitas pada alat ukur The Academic Self-Efficacy Scale, terdapat 20 item valid dan 8 item yang tidak valid. Dari total keseluruhan item adalah 28 item. Kemudian untuk variabel academic buoyancy, berdasarkan hasil uji validitas pada alat ukur academic buoyancy scale, terdapat 17 item yang valid dan 9 item tidak valid. Dari total keseluruhan item sebanyak 26 item. Kemudian uji reliabilitas. Untuk variabel efikasi diri akademik, didapatkan nilai Cronbach alpha sebesar 0,872. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur efikasi diri akademik atau the Academic Self-Efficacy Scale yang digunakan bersifat reliable. Kemudian untuk alat variabel academic buoyancy didapatkan Cronbach alpha sebesar 0,738. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur untuk variabel academic buoyancy yaitu alat ukur academic buoyancy scale
bisa dikatakan reliable. Kemudian uji korelasi. Berdasarkan hasil uji korelasi antara variabel efikasi diri akademik dengan akademik buoyancy, didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,701 dengan probability value sebesar 0,00 atau berarti lebih kecil dari 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara variabel efikasi dari akademik dengan variabel akademik buoyancy. Kemudian kesimpulan dari uji yang telah dilakukan, berdasarkan hasil uji korelasi antara variabel efikasi diri akademik dengan variabel akademik buoyancy, terdapat hubungan positif yang signifikan antara efikasi diri akademik dengan akademik buoyancy. Jadi, semakin tinggi tingkat efikasi diri akademik yang dimiliki oleh siswa, maka semakin tinggi juga akademik buoyancy yang dimiliki. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.